Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pertidaksamaan eksponen di kelas 10 IPA semester ganjil ya. Setelah kita belajar fungsi, kita akan melanjutkan ke peridaksamaan. Berdasarkan fungsi yang sudah kita pelajari dan aturan peridaksamaan, maka yang paling penting adalah ini, bahwa tanda notasi suatu peridaksamaan nanti akan berubah jika dikali dan dibagi dengan bilangan negatif ya, atau tanda notasi peridaksamaan akan berubah jika kedua ruas bertukar tempat ya. Nah, di fungsi kemarin kita sudah punya dua model. Model yang pertama adalah yang monoton naik ini, kapan dia pada saat bilangan pokoknya lebih dari satu ya, jika hanya lebih dari satu ini. Sehingga kalau ada peridaksamaan dengan A lebih dari satu, A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya tinggal pangkatnya, tanda ketidaksamaannya tetap diingat-ingat ya. Begitu pula kalau ada A pangkat fx kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka tinggal pangkatnya, tandanya tetap sama dengan ini ya. Perhatikan ini. Itu untuk tipe yang pertama kalau fungsinya monoton naik. Kemudian untuk tipe yang kedua, kalau grafiknya adalah monoton turun, dari kiri atas ke bawah ini turun ya. Nah, kalau turun maka A-nya bilangan pokoknya adalah kurang dari 1 atau antara 0 sampai dengan 1. Sehingga kalau ada peridaksamaan A pangkat fx lebih besar atau sama dengan gx, maka tinggal pangkatnya saja, tapi perhatikan ini tandanya berubah. Kalau lebih besar maka jadinya penyelesaiannya kurang dari sama dengan ya. Begitu sebaliknya, kalau ada A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx lebih besar dari sama dengan gx. Tandanya berubah. Nah, hati-hati. Untuk memahami, perhatikan contoh ringkasan berikut ini ya. Jadi secara ringkas, kalau ada peridaksamaan dengan A lebih dari 1, maka penyelesaiannya cukup begini ya. Begitu pula kalau A lebih dari, antara A1 kurang dari 1 lebih dari 0 ya, tinggal penyelesaiannya, jangan lupa hati-hati ini ya, dibalik penyelesaiannya. Contohnya berikut ini. Nah, tentukan nilai X 2 pangkat X per 1 kurang dari 8 pangkat 3 min X. Maka 8-nya harus kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Menurut sifatnya maka ini dikalikan ya, menjadi 9 min 3X, yang sebelah kiri tetap. Nah, perhatikan A, ini A-nya berarti lebih dari 1. Kalau A lebih dari 1, maka penyelesaiannya tandanya tetap begini. Pangkatnya X plus 1 kurang dari 9 min 3X, tinggal diselesaikan, maka X kurang dari 2. Contoh yang kedua, kalau sepertiga dipangkatkan X min 2 lebih besar sama dengan 1/27 X pangkat plus 5 ya. Nah, 1/27 kita ubah menjadi sepertiga dipangkatkan 3. Nah, itu menurut sifatnya ini berarti jadi 3X plus 15 ya, yang ini tetap. Perhatikan ini, nah sepertiga, ini sepertiga, berarti A-nya berada di kisaran 0 sampai 1. Karena 0 dari 1, maka hati-hati, tanda ketidaksamaan ini akan berubah menjadi kurang dari ya. Nah, sehingga penyelesaiannya min 17/2 kurang dari sama dengan X, atau kalau dibalik berarti X lebih besar sama dengan min 17/2. Contoh yang ketiga, kalau ada 1/25, ini 125. Nah, hati-hati. Kita bawa, tergantung kita bawa kemana. Kalau kita bawa ke bilangan 1/5, maka yang ini harus diubah menjadi 1/125 dipangkatkan min 1. Tapi kalau kita bawa ke bilangan yang positif 5, maka tinggal ini aja yang diubah, berarti 5 pangkat min 1 ya. Nah, 5 pangkat 1, ini juga 5 pangkat 3, akhirnya pertidaksamaannya jadi 5 pangkat ini. Nah, pangkat terakhir inilah bilangan pokoknya yang akan dipakai, bukan 1/5-nya, tapi pertidaksamaan yang terakhir ini. Karena ini 5 berarti lebih dari 0, maka tanda ketidaksamaannya tetap, tinggal pangkatnya ya. Nah, sehingga ketemu min 9/4 kurang dari sama dengan X, atau kalau dibalik X lebih besar sama dengan min 9/4. Kasus yang keempat, kalau ada 2 pangkat X min 1 lebih besar sama dengan min 1. Nah, di bilangan eksponen dulu sudah kita pelajari bahwa bilangan eksponen itu selalu lebih dari 0 ya. Maka kita bisa mengambil bahwa 2
pangkat X min 1 lebih dari 0, karena tidak akan pernah negatif, sehingga berapapun nilai X yang dimasukkan pasti akan memenuhi pertidaksamaan ini, ya, sehingga nilai X-nya anggota bilangan real semuanya. Tapi kalau dibalik, maka 2 pangkat X kurang dari sama dengan 1, padahal bilangan eksponen itu selalu lebih besar dari 0, ini kurang dari min 1, maka tidak akan mungkin ada X yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini, sehingga tidak ada nilai X-nya, ya. Contoh selanjutnya, ada 3 pangkat 3X min 21, sama ya prinsipnya, ubah kedua ruas menjadi bilangan pokok yang sama, ini 3, ini 3. Nah, kalau sudah sama begini, maka tinggal kita selesaikan pangkatnya saja dengan hati-hati, lihat bilangan pokoknya. Kalau ini lebih dari 1 berarti tandanya tetap, ya. Contoh yang berikutnya juga sama, ya, pangkat ini. Nah, ini 2/5, ini 5/2, maka ubah menjadi bilangan yang sama, ya. Supaya sama, maka ya salah satunya ini harus diubah. Ini 2/5, ini 5/2, maka ini bisa diubah menjadi 2/5, harus dipangkatkan min 1 supaya sama dengan 5/2, sehingga jadinya bilangan pokoknya sudah sama. 2/5 berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, maka nanti penyelesaiannya tandanya dibalik. Nah, kalau sudah dibalik, nanti jadikan dalam satu ruas, terakhir ketemu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pertidaksamaan bentuk kuadrat kita bisa faktorkan, ketemu X-nya min 4, X-nya 5. Untuk pertidaksamaan kita harus menggunakan bantuan garis bilangan ini, ya. Min 4 sama min 5 taruh di sini, kemudian kita bisa ngambil salah satu nilai yang paling gampang. Anggap aja 0 di sini, ya. 0 di antara min 4 sama ini, kita ambil 0. 0 berarti kita masukkan sini 0 berarti min 5, ini 0 berarti 4, min 5 kali 4 berarti min 20, maka tandanya negatif. Lewat perbatasan jadi positif, lewat perbatasan jadi positif. Sekarang lihat soalnya, soalnya minta kurang dari 0, bilangan yang kurang dari 0 itu tandanya negatif, maka yang diambil adalah daerah yang bertanda min ini, sehingga penyelesaiannya seperti ini, ya. Contoh berikutnya, nah ini 3 pangkat 4X min 2 per 9 seperti ini. Tergantung kita mau kita bawa kemana, ke bilangan pokok 3 atau bilangan pokok sepertiga, yang paling gampang. Nah, yang paling gampang adalah kita ubah ke 3 saja. Kalau ketiga berarti yang sepertiga kita jadikan 3 pangkat min 1, yang sebelah kiri kita jadikan sesuai dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari. Kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurangi, sehingga terakhir ketemunya adalah 3 pangkat min 2X min 4 lebih dari 3 pangkat min X plus 14. Nah, karena bilangan pokoknya 3, maka tinggal selesaikan, tandanya tetap seperti ini, ya. Itu anak-anak. Nah, untuk latihannya silakan dicoba, ini latihannya dulu 1 sampai 6, ya. Kalau sudah latihannya selesai, nanti tinggal silakan untuk tugas ke-8-nya, ini ada 15 soal, silakan dikerjakan, ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.